terkait pondok ya sedikit mengecewakan orang tua, diberangkatkan ke Sidosermo dari Ampel itu untuk ngaji. Untuk banyak ya kiai-kiai di sana yang kiai sepuh itu diharapkan bisa mengaji di sana, mengaji kitab, mengaji Quran dan sebagainya. Kok malah Hello everybody, how are you? Welcome to Kang Guru Excellent Channel. Malam hari ini cukup luar biasa, manakala ada seorang bintang film yang mulai dari bawah, yang akan banyak memberikan inspirasi kepada para audiens. Mari kita sambut DRS Halim Farus. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momen yang saya tunggu-tunggu ini luar biasa, bisa ketemu ini. Bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik. Rupanya akhir-akhir ini cukup sibuk sekali, ya. Alhamdulillah. Saya masih pangling dengan apa, sebaliknya presenternya itu pembawa acaranya mengenalkan diri. Iya, Kok iya. pangling? Saya biasa panggil Pak Muntarom soalnya. Ini kok lain gitu. Nah, Kang Guru ya, Kang Guru. Kang Guru. Saya harus panggil Kang Guru. Kang gitu. Jadi Luar gini, biasa. luar biasa Pak Halim. Jadi alhamdulillah kita bisa terhindar dari corona ya. Artinya kita berharap Iya. kita semua termasuk para audiens sehingga akan menjadi kesehatan yang paling jitu ya, nomor satu. Bicara tentang kehidupan Pak Halim, saya pikir jenengan banyak sekali naik turun, tantangan, hadangan, prestasi begitu banyak. Yang saya ketahui jenengan itu adalah dari kalangan-kalangan santri, ya betul. Bagaimana ceritanya itu? Coba dikenalkan. Dari kalangan santri ini masih masih melebar pengertiannya. Betul ya. Saya pernah mondok, saya pernah nyantri, atau memang saya hidup di keluarga Santri. yang lingkungannya itu santri. Jadi mungkin saya menjawab ke Kang Guru ya, bahwa saya tidak pernah mondok. Betul. Saya tidak pernah mondok, jadi memang hidup di lingkungan keluarga pondok. Jadi walaupun saya tinggal di daerah Ampel, di Haji Mas Mansur itu, tapi ada ikatan keluarga saudara itu, ada darah Ndresmo dalam yang dikenal. Di situ ada komplek pondok, lingkungan sebuah kayak wilayah gitu, tapi di lingkungan itu ada pondok-pondok, ya mungkin lebih dari 20-an lebih. Jadi Pertama saya kenal jenengan itu ketika nyebut dari Pondok Ndresmo ya. ya, Itu saya merasa wah ini Gus Halim ini luar biasa. Kenapa? Waktu kecil saya itu pondok yang cukup dikenal itu di daerah saya itu. Dan mungkin di kalangan-kalangan para santri cukup respectable ya gitu itu. Nah, pada akhirnya saya merasa beruntung sekali manakala kok ketemu di Ndriorejo, Kota Baru. Ini gimana ceritanya ya? iya, jadi dari orang tua keturunan memang ada darah dari Ndresmo, cuman sejarah dari Mbah-mbah itu sudah tinggal di Ampel lama dan hidup biasa dengan bercampur bersama masyarakat yang plural. Jadi ada Cina, ada Arab, ada Madura, ada Banjar dan sebagainya, India, sehingga di situ tidak kuat seperti darah keluarga pondok. Ada dalam itu biasanya disebut, kalau di Ndresmo itu ada sebutan Mas misalnya, walaupun perempuan, Mas Lili, Mas Khotimah atau Mas Ilil gitu-gitu ya, walaupun perempuan. Tapi
ketika kita hidup di luar, di Ampel, hidup di berbaur masyarakat, kayaknya terbiasa dengan kehidupan luar. Jadi apa ya, karena hidup di luar sehingga membiasakan bagaimana bermasyarakat di luar itu, sehingga kita ya aktivitas itu akhirnya seperti orang luar seperti ya. orang umumnya. Betul. Seperti itu. Saya paham, dan bisa jadi adalah keluarga pesantren ya, keluarga pondok itu tentu kalau memang pesantren salaf itu kan musik saja itu kadang-kadang nggak diperbolehkan. Nah, saya dengar Pak Halim waktu kecil itu menjadi bintang film cilik rupanya. Gimana ceritanya itu? Ya itu termasuk bagian apa ya dari kisah hidup saya mungkin yang mengalami perjalanan, mengalami pencarian, proses menemukan jati diri dan sebagainya. Sementara saya memang tidak mondok, tetapi hidup di keluarga pondok itu kebetulan tidak langsung di Sidosemonya, tapi di Ampel. Sehingga banyak teman-teman organisasi yang terbuka, organisasi Islam malah apa ya, keyakinan saya akhirnya yang penting pondasinya, yang penting sebagai generasi muda itu apa ya, nafasnya, ruhnya itu Islamnya, aplikasinya itu Islam. Iya, betul. Apapun yang dikerjakan, sehingga ya ketika ada tawaran main drama, main film, saya pikir yang ngajak waktu itu Kanwil Departemen Agama. Luar biasa. Jadi ada acara setiap malam Jumat itu TVRI, itu TV satu-satunya punya acara mimbar agama Islam. Saya masih kecil waktu itu ditawari main drama, saya pikir di mana salahnya, saya pikir begitu. Tapi memang ada tentangan dari keluarga. Cuma saya yakin itu tadi, bahwa mulai kecil saya ada organisasi Islam, waktu itu malah aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia itu kelas 6 itu sudah ketua rayon, bagi-bagi undangan gitu-gitu. Memang saya aktif di pengajian. Tapi bukan pengajian pondok ya, pengajian saya ikuti karena memang di Ampel di Kiai Haji Mas Mansur itu saya tidak mengenal pondok mana yang harus saya masuki waktu itu. Tapi saya aktif di pengajian. Nah, ketemu pilihan bahwa kok menarik ini drama, film gitu-gitu, kok asik gitu ya ditekuni. Akhirnya saya mulai terjun di situ. Mimbar agama Islam itu yang saya mulai dulu itu. Itu tapi pun tadi kan debat. TVRI acaranya ya. TVRI tentu mengambil seseorang itu kan nggak asal tuh. Ada kriteria, oh ini cocok ini. Nah, yang membuat Pak Halim bisa membuat depak atau mungkin mimbar agama kesengsem sehingga diajak main itu apa? Apa memang Pak Halim sudah punya pengalaman sebelum itu? Tidak punya, malah itu kalau ditarik ke terkait pondok ya sedikit mengecewakan orang tua. Diberangkatkan ke Sidosermo dari Ampel itu untuk ngaji. Untuk banyak ya kiai-kiai di sana yang kiai sepuh itu diharapkan bisa mengaji di sana, mengaji kitab, mengaji Quran dan sebagainya. Kok malah ya memang saya ngaji tetap ke kiai-kiai, insya Allah kiai sepuh itu ada Kiai Haji Mas Agus Hozin, Kiai Haji Mas Imam atau kalangan keluarga Drusmo itu Mbak Imam, ada Kiai Haji Mas Zaid, itu ada khusus Al-Quran. Sayangnya saya merasa memang kalau di situ dihitung kesalahan Kang Guru saya hampir lebih rutin ke latihan drama itu karena memang tuntutan waktu itu TVRI setiap minggu mimbar agama Islam itu mengeluarkan fragmen sehingga banyak perlu latihan. Nah, kalau kenapa saya harus dipilih atau kemampuan, menurut saya kebetulan, saya nggak tahu
kok saya yang dipilih, kok saya disuruh main setiap kali main. Kebetulan waktu itu saya ya tidak pribadi ya diangkat oleh namanya komunitas Jaguar yang diasuh oleh pimpinan waktu itu sangat selektif, detail. Ini bakatnya di sini, ini bakatnya di situ. Kamu nggak bisa main, kamu bakatnya nulis. Ternyata beneran. Teman-teman saya itu ada yang sampai sekarang jadi wartawan majalah, ada yang jadi penulis skenario dan sebagainya. Sementara saya keaktoran. Atau mungkin begini, jadi kan nggak sembarangan dilihat. Ini mungkin Pak Halim ini kamera fish, bisa jadi begitu. Karena memang wajah-wajahnya itu kayak Arab-Araban, tapi memang ada keturunan Arab ya? Buatan ke Arab maklum. Bukan Arab pati kena Arab maklum. Ya karena hidup di Ampel itu sebab bau Arab, makanan pun seneng dengan nuansa Arab yang gulai Mariam, nasi kebuli, kambing guling yang khas Arab itu kan harisa gitu-gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin logat pun akhirnya seperti ke Arab-Araban, tapi sebetulnya apakah benar saya ini ada turunan Arab? Kalau ngomong enggak itu nanti saya berdosa, karena memang katanya di keturunan keluarga saya itu ada Al-Basaiban, ada keturunan darah Arabnya dari Al-Basaiban. Nah, untuk itulah sehingga masa-masa sekolahnya lebih banyak bergumul dengan orang-orang Arab rupanya ya kalau di Ampel itu. Sehingga waktu bagaimana? Iya, kalau masa-masa sekolahnya. Kalau masa-masa sekolah itu justru saya karena begitu SD kelas 6 sudah ke arah selatan, kan saya utara. Betul. Ampel itu utara, banyak hidup di arah selatan. Sekolah di Hadijah, SMP Hadijah, SMA Hadijah, dan sisa waktunya lebih banyak ke ekstra kegiatan di luar saya itu teater, drama gitu-gitu, karena konsep-konsep produksinya juga mulai sibuk, padat gitu-gitu, dan saya tertarik Kang Guru bahwa akhirnya seakan-akan saya ini paling saya seniman, paling saya itu hidup saya tidak jauh dari ini gitu. Tapi saya masih belum menemukan keyakinan itu, hanya senang. Jadi kegiatan lain akhirnya terabaikan, otomatis kewajiban-kewajiban di rumah mulai berkurang. Pulang sekolah pun langsung latihan drama, latihan teater. Habis waktu saya di situ, jadi malah jarang kumpul sama orang Arab, tapi sering kumpul sama orang-orang seniman. Di situ saya kagum mereka dengan kesederhanaan. Tahu-tahu dia punya lagu banyak. Senior saya itu nyantai apa adanya. Tahu-tahu dia pengarang skenario dengan sangat terkenalnya. Skenarionya itu ditulis, termasuk pimpinan saya waktu itu akrab sekali dengan dulu Norca Marendra dan sebagainya gitu-gitu. Saya kagum itu. Bahkan ada yang punya akses ke Jakarta waktu itu. Saya ya belajar dari sana. Jadi jarang kumpul orang Arab, malahan kumpul orang seniman. Dan rupanya itu mempengaruhi juga bagaimana habit atau mungkin performance yang ada. Kabarnya dulu sampai rambutnya boys dan panjang begitu ya, zaman dulu. Kalau zaman dulu itu ya kan masa itu kan trennya memang rambut gondrong. Saya pernah sempat sampai sepundak ini dan agak kriwul kalau rambut panjang. Tapi itu bukan hobi saya, karena memang yang katanya kan guru itu habit ya, atau masa itu. Seperti kalau yang wanita nggak berjilbab itu mungkin kayak rambut kayak apa itu tren style saat itu. Jadi sempat masa muda itu saya mengalami masa orang gondrong semua gitu, saya nyoba. Sehingga waktu itu kabarnya kesemsem sekali kepada jurusan-jurusan yang bahasa Inggris, kepingnya kan ke sana. Jadi ketika lulus SMA kepingnya wis ambil jurusan bahasa Inggris, kepingin bahasa Inggris. Apa memang betul begitu?
Oh ya, itu kalau urusan pendidikan, jadi memang awalnya kan harapan keluarga bisa menghabiskan banyak kitab, mengaji apa terus mungkin arahan keluarga itu saya akabri bisa diterima di TNI Iya, waktu iya. itu ada akabri istilahnya ya akademi apa angkatan bersenjata Angkatan itu bersenjata, pendidikan iya, bisa. gitu-gitu saya coba untuk bisa disiplin lari setiap hari nimba di Luar rumah saat SMA biasa. kelas 2 itu Iya, iya, iya. setiap hari saya susu STMJ Oh, tidak seterkenal sekarang susu STMJ agak susah gitu ya. zaman saya SMA Iya, itu iya. harus memang kualitas tidak orang banyak yang niru jualan-jualan itu jadi rutin saya disiplinkan saya diketawai sama teman-teman Halim mau apa melbu abri gitu. Orang seperti kita seniman itu hidupnya tidur nggak teratur. Wong kita loh kayak diskusi malam-malam. Udah saya jam 10, jam 9 sudah tidur. Untuk mendisiplinkan diri waktu Mendisiplinkan itu ya. diri. Tidak merokok. Saya rasa badan saya tambah tinggi, apa tambah berat, terus makin sehat lah rasanya badan itu. Tapi itu bertahan 2 minggu. Setelah itu kangen saya pada menggeluti buku seni, menggeluti drama, teater, film-film itu jadi balik lagi. Jadi pada akhirnya saya berpikir di Surabaya ini kuliah apa yang bisa nyelimur kalau Jakarta kan banyak tawaran film, sinetron gitu-gitu. Di Surabaya apa ya? Akhirnya saya milih kuliah aja setelah pernah kuliah drama film cuman tidak bergelar waktu itu tingkat madya begitu selesai saya milih kepinginnya bahasa Inggris tapi pengalaman saya ya itu lagi kebanyakan latihan seniman kumpul seniman apa itu perasaan itu sempat orang mengatakan sampean itu koyok wedok pak gitu Gitu ya. koyok wedok yang seperti apa enggak perasaan sampean itu halus misalnya gampang tersinggung atau gampang perasa Iya, iya. bukan gampang tersinggung gampang perasa bahwa perasaan seniman itu memang harus peka lah pekanya ini kalau dikatakan ini pekanya ini halusnya ya wanita kalah Betul. Jadi Wanita. peka terhadap lingkungan, peka terhadap seolah-olah itu oke lingkungan pokoknya jaya asal ya jadi mungkin kita bisa bukan berjuang. kayak putri kita ini Iya, bukan kayak putri wah apa perasaan halus kayak putri bukan perasaan kita harus sensitif dan apa ya ada semacam kepekaan terhadap lingkungan sosial bagi apa yang terjadi di keadilan apa maka jadilah pementasan jadilah apa kita ambil dari kehidupan. Apa ada alasan tertentu sehingga merasa tertarik untuk kepingin bisa bahasa Inggris waktu itu? Banyak hal Kang Guru karena saya pikir waktu itu saya tidak bisa bahasa Inggris saya mungkin walaupun SMA waktu itu saya A2 biologi yang tergolong katanya IPA IPA ya. IPA tapi waktu itu zaman saya tidak IPA IPS tapi A1 A2 A3 apa saya masuk A2 dan A2 itu biologi saya tidak mampu ke arah biologi, ke arah IPA itu ya tidak mampu. Ya senangnya kepingin berkomunikasi dengan orang atau kepingin berkarya yang kepingin saya tunjukkan kepada orang. Jadi apa ya bisa apa namanya saya persembahkan. Kalau bahasa Indonesia kan orang nggak kaget. Kita orang Indonesia, tapi bahasa Inggris menurut saya bisa berpuisi bahasa Inggris atau berdrama bahasa Inggris. Iya, iya. Banyak orang film-film, buku-buku bahasa Inggris itu bisa saya baca. Jadi ada buku tentang film, tentang teater itu ada buku Stanislavski. Saya masih kangen buku Boleslavski gitu. Itu bahasa Inggris itu kan. Lah itu sulit untuk saya baca beneran akhirnya. Saya terpaksa minta teman, ini kira-kira apa artinya kesimpulannya gitu. Seandainya saya masuk bahasa Inggris luar biasa ini. Walaupun saya nggak rajin, walaupun saya nggak pinter, sedikitnya kalau 4 tahun, katakanlah nggak pinter 5 tahun lulusnya misalnya, tapi di tempat bahasa Inggris terus, Kang Guru, harapan saya
sedikit-sedikit saya ngerti lah bahasa Inggris. Ternyata waktu masuk itu guru saya di bahasa sastra yang termasuk panutan saya waktu itu. Iya. Guru bahasa Indonesia, loh Pak kok jenengan di sini? Iya, sampean mau apa? Mau daftar di kampus jenengan ini. Jurusan apa? Bapak jurusan apa? Saya kepala jurusan. Saya kaprodinya Gitu ya? bahasa Indonesia. Oh kalau gitu saya mau masuk kaprodi. Wow. Saya masuk bahasa Indonesia. Dalam hati saya ini gak cocok sebetulnya. Kepinginnya bahasa Inggris cuma ya itu jaga perasaan. Betul. Entah itu salah apa enggak, tapi inilah sebagian saya pakai jiwa seniman saya. Saya jangan sampai bapak guru saya itu tidak suka. Tidak suka. Waktu Perasaannya gelap, tajam. perasaannya tajam. Perasaan jenengan itu tajam. Ya. Nah ternyata baru daftar pun saya bisa mewakili di seleksi mahasiswa di kampus itu. Luar biasa. Waktu itu tahun 91 mewakili kampus itu saya dikumpulkan mahasiswa se-Indonesia. Iya. Saya mewakili dari Surabaya. Jadi saya memang lulusan Muhammadiyah. Betul. Waktu itu tahun 91 saya mewakili mahasiswa Muhammadiyah dari Surabaya ketemu mahasiswa Muhammadiyah istilahnya festival Universitas Muhammadiyah se-Indonesia yang di Jogja pelaksanaannya. Saya mewakili walaupun saya baru masuk. Oh gitu ya. Waktu itu malah istilahnya ospek atau apa saya nggak diperizinkan. Diperkenankan Ini nggak ikut. menarik sekali. Iya. Jenengan dari lingkaran pesantren, saya pikir Iya. NU-nya kuat itu di sini, Iya. kuat NU itu. Iya. Tapi kok bisa masuk Muhammadiyah gimana ceritanya ya? Ya itu tadi. Dan NU gitu. NU kuat mestinya ke Iya. University of Nahdlatul Ulama, tapi Luar kok biasa. Muhammadiyah kok bisa? Kampus NU tidak ada, zaman itu belum ada. Terus saya pikir ayah saya itu sangat luar biasa terbukanya Kang Guru bahwa anaknya walaupun keluarga santri, keluarga pondokan tidak setuju, terus gak boleh ditentang, dipatahkan itu enggak. Gitu ya. Tapi pengertian-pengertian, jangan kesasar, jangan apa. Saya pikir kami pun lahir di Ampel itu ada dua sisi yang sangat luar biasa hidup berdampingan. Iya. Jadi di kampung saya itu Kang Guru ada sejarah luar biasa. Ada namanya Kiai Haji Mas Mansur, Mas Mansur. tokoh Ya. Muhammadiyah yang dikenal dari keluarga kami juga. Dari kami ada keturunan darah di Kiai Haji Mas Mansur itu yang cenderung mungkin ke arah Muhammadiyah. Nah, sementara keluarga kami hidup itu monggo sholat di langgar silakan, sholat di masjid yang Muhammadiyah silakan, karena waktu itu tidak ada masalah apa-apa. Dari pemuka-pemuka yang awal itu kan mengajarkan kebersamaan. Kalau prinsipnya Muhammadiyah seperti itu, prinsipnya NU seperti ini kan monggo silakan punya dasar sendiri-sendiri. Iya. Jadi bukan hal yang menjadi fanatisme kemudian menjadi permusuhan. Betul. Saya rasakan di kampung saya itu gitu. Ah. Jadi sangat akrab dengan mbah-mbah saya ketika sana berbeda pendapat monggo. Kayak terawih itu dulu saya ingat sana 8 rakaat, yang sini 23 ya. Yang langgar saya 23. Tapi waktu itu jam setengah 2 apa jam 2 sholat tarawihnya. Iya. Nah sekarang berkembang monggo, saya tidak, artinya orang tua saya sangat bijak menyikapi itu. Kalau begitu saya lihat itu dengan bukan sembarang orang. Jadi artinya apa, keturunan daripada Mas Mansur ya. Artinya ini kan menjadi jalan Mas Mansur di Ampel itu kalau nggak salah. Bisa jadi begitu. Ya, yang kita tahu bahwa ada nama jalan Kiai Haji Mas Mansur, insya Allah itu ya kami dari keluarga-keluarga itu ada silsilah yang terkait dengan Kiai Haji Mas Mansur. Cuman insya Allah bahwa kami tidak membedakan ini dari mana, dari ini aktif di kegiatan organisasi apa, sehingga betul-betul mbah saya itu sangat terbuka, monggo asal tidak tersesat gitu aja. Betul, iya. Mungkin kalau ke bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bisa jadi nanti itu bahasa Inggris loh ya.
itu seninya nanti itu bisa apa ya, bisa lebih berarti. Artinya begini, saya waktu ke Sydney itu seorang dalang saja untuk mengambil master itu ke Sydney, saya juga kaget tuh, gimana ceritanya? Untuk pengen jadi dalang itu kan ke Jawa mestinya, Iya, itu kok malah ke Sydney? Apa alasannya? Ya nggak tahu, Pak. Di sini itu buku-buku juga lengkap tentang kejawaan itu. Satu gedung itu buku-buku tentang Jawa mulai zaman-zaman Mojopahit itu ada. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan. Karena memang ada konten-konten yang memang cukup memberi makna kepada seorang seniman itu. Ya, sehingga saya pikir ketika tidak jadi ke Inggris, ke jurusan bahasa Inggris pun ya ta, karena bibit unggul sehingga bisa berkembang yang luar biasa. Dan kabarnya jenengan setelah itu kan jadi guru. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi diawali dari orang tua saya yang sangat fleksibel, terbuka kepada anak-anaknya. Jadi mau jadi apapun anaknya, insya Allah sambil didoakan. Setiap hari kami tahu saksi bahwa bagaimana beliau setiap jam 3 pagi bangun, sampai ngimami subuh, sampai ya tidak tidur sekitar sampai jam 9 pagi. Mulai jam 3 sampai dan sebagainya. Saya yakin di antara keberhasilan kami itu ya dari doa-doa beliau-beliau orang tua itu. Nah, sehingga saya sebetulnya ini kan Guru tetap ragu antara sukses di dunia pendidikan atau saya sukses di dunia karir saya. Sementara jiwa seni berperan, seni nulis semakin berkembang. Skenario termasuk akhirnya nggak terasa saya sering mengajar. Akhirnya sambil selesai kuliah itu saya mengajar, kemudian juga sempat akhirnya juga berkeluarga. Ketika punya keluarga, ada putra saya 1, 2 itu aktif terus, semakin jadi mengajar tapi tidak luput dari penggarapan film. Ada tawaran dari Jakarta bikin iklan, Mas koordinator talent ekstras itu apa? Pokoknya telekno pemain misalnya dari Jakarta. Itu saya ingat betul. Kemudian sampai kepada pementasan kolosal di Surabaya itu butuh sekian ribu pemain misalnya. Dari tempatmu berapa bisanya? 100, 200, monggo. Dan itu terus berlangsung sehingga saya ya mengajar, sempat mengajar di SMA Khadijah dan juga dosen. Saya pikir dosen karena mengajar juga di IAIN waktu itu. Kalau dosen saya nggak tahu, saya bisa dikatakan sebagai dosen ya. Itu saya sempat mengajar awal-awal itu mendirikan di IAIN itu. Saya ingat sama teman-teman saya teater Hastasa di Fakultas Tarbiyah atau itu. Akhirnya berkembang, kemudian saya disuruh bangun lagi teater 20 di Usuluddin. Kemudian berkembang teater-teater lain, ada satu lagi Fakultas Dakwah sebetulnya, tapi saya lihat kok lebih punya kesempatan. Pernah ditawari, ada teman yang sudah mungkin mahasiswa IAIN, kemudian dia mendirikan di sana, mengawal di sana, ngordinir di sana, kepingin narik saya sebagai pembina, tapi saya lihat kok dia lebih punya keinginan kesempatan ini untuk dia kendalikan sendiri. Saya rasa monggo lah, karena saya sudah cukup padat di IAIN waktu itu. Iya sempat, cuman apakah itu disebut dosen, saya kurang paham. Dosen itu karena apa? Ngajar mahasiswa. Terus yang membuat saya bertanya-tanya lagi itu dari dosen kemudian pindah ke TV. Itu apa yang memotivasi Pak Halim sehingga ada perubahan-perubahan dalam karir gitu. Jadi memang berawal dari beberapa kegiatan yang mau nggak mau, akhirnya ada tawaran main sinetron, ada tawaran main film, waktu film layar lebar. Dan menurut saya tantangan, setiap ada karya film, karya sinetron TV itu tantangan.
sempat atau merasakan saya akan berdosa terus kalau sering izin bolos karena nggarap drama, bolos karena nggarap film gitu. Terus saya kebimbangan itu dikuati oleh waktu itu SMA Khadijah itu ada lapangan olahraga, ada kayak layak lah untuk main basket itu ditutup otomatis. Betul. Kayak Madinah itu yang bisa nutup buka sendiri gitu. Luar biasa. Peresmian itu ngundang JTV. Nah ada produser JTV kayak ngevlog acara. Betul. Wah ini kalau di TV Pak namanya floor director. Floor director apa itu Mas? Loh floor director itu termasuk ujung tombak depan acara. Bagaimana acara lancar itu tergantung kayak sampean gini Pak. Apa namanya kalau sampean mau di JTV, wah saya monggo saya siap loh, wah nggak kuat bayari. Intinya saya tidak persoalan bayar. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke Kang Guru bahwa setiap pekerjaan saya, setiap pekerjaan apa yang saya lakukan itu akhirnya karena memang kumpul seniman terus yang kalau bahasa ndaki itu bahasa bergaya katanya orang temen tak. Ya insya Allah seperti itu teman-teman saya, persetan dengan hasil uangnya. Jadi yang penting kamu bisa berkarya, yang penting kamu tidak mengecewakan orang. Itu kelompok saya kebetulan kelompok begitu, komunitas Jaguar itu yang tidak komersial. Kalau perlu urunan, mau nikahan kurang seminggu, kurang dana ini kan. Nah, saya ingat teman saya itu, ini loh, ini uang nikahan kami dikasihkan, tapi seminggu saya nikahan loh ya. Jadi itu mencuci otak kami bahwa bekerja itu ternyata bukan untuk mencari uang, bekerja itu untuk mendapatkan uang gitu bukan. Kelompok kami salah kalau kerja mencari uang. Kerja ya setidaknya mengamalkan kemampuan. Kalau syukur-syukur itu menjadi monumen yang paten, mati itu loh karyanya dia, itu loh kan katanya begitu Kang Guru. Maka akhirnya kami kita bumbui, kita lengkapi semua bahwa memang akhirnya Allah memberi rezeki kan tidak dari pekerjaan kita. Walaupun memang karena kita kerja pasti dapat rezeki, sehingga itu membuat keyakinan kami untuk idealis berkarya. Hingga kami yakin akhirnya karya teater kami, komunitas kami itu diperhitungkan di Jawa Timur. Kemudian karya-karya teman-teman saya kalau bikin film itu ya tetap menjadi idola, menjadi salah satu contoh yang saya kenang itu teman saya ini yang berkarya Ada Apa Dengan Cinta, sangat gaul, yang bisa mengangkat Dian Sastro, mengangkat waktu itu bikin film. Setelah itu saya yang terlibat itu Pasir Berbisik. Waktu itu ya? Dik Doang itu masih belum apa-apa menurut saya. Dik Doang, Dian Sastro, tapi dari film itu memang akhirnya sosialisasi tentang mereka itu besar. Sehingga ketika film itu sudah di dalam proses penyelesaian itu, tahu-tahu ini bintang TV, bintang iklan, bintang apa 2 orang itu yang saya ingat. Dan di Pasir Berbisik itu tumplek-blek artis top, termasuk Bang Didi Petet, Bang Didi Miswar gitu-gitu, Didi Miswar, termasuk Mang Udel yang dulu terkenal drama serial TVR itu Lost Man gitu-gitu. Mang Udel ikut, termasuk ibu ini Mbak Christine Hakim, itu tumplek-blek di film itu. Saya kagum sekali, maka saya idealis itu muncul lagi. Ini nggak butuh uangnya saya sebetulnya. Di kontrak berapapun saya tidak mempermasalahkan, tetapi keterlibatan saya di film itu sangat luar biasa. Termasuk yang momentum bagi saya, Kang Guru, waktu itu seleksi film kolosal. Jadi bukan angkanya yang membuat saya sangat bersyukur itu ketika saya seleksi dan diterima. Sebetulnya malah isu-isunya ya nggak tahu ini bahasa ngawur saya. Saya yakin waktu itu ada 2 koran besar. Saya seleksi dari Jawa Pos, kayaknya dijago untuk bintang utamanya film Surabaya 45. Film Surabaya 45, film kolosal yang saya tahu sutradaranya tidak main-main, sutradara besar
yang selalu ciri khasnya itu kalau bikin film tidak orang yang terkenal sudah artis mapan gitu, enggak. Dari awal artis itu diangkat, misalnya Saur Sepuh, Fendi Saur Pradana. Sepuh, iya. Jadi bukan artis yang sudah terkenal. Nah saya, wah luar biasa ini Bung Imam Tantowi yang akan pegang film Surabaya 45. Di situ saya ada rasa bersyukurnya, dan bagaimana pengalaman perang seperti sesungguhnya gitu-gitu. Ini film Indonesia yang saat itu tahun itu mahal itu, sekian M gitu katanya habis, saya nggak tahu. Dan Tapi kalau kita lihat sekarang ya, kalau dengan apa yang film apa 45 tadi, apa Surabaya 45 tadi itu, secara mungkin kalau kita melihat lagi dokumenternya itu, jenengan juga membintangi di situ, salah satu daripada bintang-bintang yang lain kan gitu. iya, membintangi. Dan dulu itu kan tidak gampang kan Guru, masuk dalam kredit title. Kalau zaman dulu itu 2 scene aja masuk dalam 2 potongan film di sepanjang 1 jam atau 1,5 jam. Misalnya film durasi 2 jam misalnya, kita masuk 2 scene aja, 4 scene aja, itu sangat luar biasa prestasinya. Sutradara itu yang saya dengar, saya kan tidak menggeluti KFT, ada komunitas atau kelompok film televisi apa gitu ya, KFT kayak ya, betul. ada KFT, ada apa itu dulu. Itu tidak semudah itu, orang tahu-tahu sutradara, orang tahu-tahu produser gitu. Kalau enggak dia ternama betul, produser itu enggak akan gampang jadi produser. Kalau dia tidak melewati 5 film, kalau enggak salah waktu itu saya mendengar begitu. Asisten sutradara dulu, bagian apa, asisten sutradara, dia melewati 5 film nasional, baru dicoba dalam 1 film sutradara. Kalau sekarang kan menjamur, semua orang bisa mengaku sutradara, semua orang. Jadi artinya di film Surabaya 45 saya masuk dalam kredit title itu kebanggaan yang tidak main-main. Menurut saya mahal sekali. Halim Faus atau Halim Faus tampil di situ bersama artis terkenal. Tapi sampai sekarang juga artis dengan itu kan. Dalam film yang saat ini saya pikir orang-orang bisa melihat itu kan, kalau nggak salah jadi Pak RW dengan itu. Apa itu, di film apa itu? Oh itu yang ditanyakan salah satu stasiun televisi sinetron ya? komedi ya. Jadi teman-teman adik angkatan saya, Kang Guru, banyak hidup di Jakarta, bikin yaitu film Ada Apa Dengan Cinta, film apa gitu-gitu, namanya kebetulan sudah nggak ada beliaunya, almarhum Sofyan de Surza. Irek neng gawe jeneng, ayo akeh singkatane. Kon opo? Aku Halim Faus, saya tambahin. Itu apa Abdul Halim Faus? Aku nek ngono Sofyan de Surza. Mansur dan Faiza atau apa gitu. Nah, Faus opo? Faus itu Faroha Usman. Orang tua, oh akhirnya nama teman-teman saya itu pasti pakai begitu. Wahid RZ gitu-gitu ya, Ilung Sufi NH, ternyata itu ibu orang tuanya semua. Ilung Sufi. Nah, Sofyan de Surza itu, Kang Guru, luar biasa, sempat bikin film besar-besar ya. Selain yang saya sebutkan tadi, saya nggak tahu ke apa saja yang karyanya, tapi yang spektakuler itu kalau film ya Ada Apa Dengan Cinta, Pasir Berbisik itu. Kalau sinetron yang pernah sampai jadi booming itu Bajai Bajuri, Suami-suami Takut Istri. Nah, ini connect terus dengan Surabaya. Lim, ya apa Lim, duwe apa? Ya apa Yan, iki Yan ini. Sama teman saya almarhum juga, itu namanya Yuslifar Muhammad Yunus. Ini teman-teman pada gila semua. Bagaimana berkarya tapi beda. Berkarya jadi usum apa ini kan Guru? Pemain sinetron cantik-cantik enggak, cari yang gemuk-gemuk, cari yang hitam-hitam, yang aneh-aneh, yang unik-unik. Yuslifar Muhammad Yunus. Kalau yang Sofyan ini keberanian berkarya mencampur aduk unsur teater, unsur, kebetulan lulusan IKJ waktu beliaunya itu, sehingga ini diramu dan lain sebagainya. Nah, 2 orang gila ini ketemu di Surabaya, diramu lagi. Sisanya karena almarhum yang Sofyan itu adik angkatan di komunitas Jaguar saya. Kebetulan hubungan kami masih baik. Ya apa Cak, nggawe sinetron Cak, Surabaya ojo kalah mbek Jakarta. Loh ayo kita komedi.
ternyata ketemulah judul Seluman Selumun Selamat itu. Seluman selamat ya. Sebetulnya ada yai yang suka Seluman ya. Selumun Selamat itu apa simbolis orang Iya. NU, simbolis orang Islam ya dan lain sebagainya, dan itu budaya. Maka katanya Mbak dulu masuknya Islam apa itu ya dari budaya sebetulnya, jangan dipungkiri atau sukar disangka bahwa masuknya kuatnya Islam itu melalui tradisi budaya apa kita, sehingga kita bisa diterima tanpa kekerasan. Nah kalau ini kita abaikan, maka ya rapuh generasi yang akan datang itu, gampang diadu domba, gampang dipecah belah. Makanya sekarang sampai Kang Guru tanya, loh Muhammadiyah nggak ada masalah dulu di Sasak di kampung itu Muhammadiyah NU jadi satu. Iya, menyangkut masalah generasi ya sekarang. Kira-kira apa yang bisa disampaikan pada generasi milenial sekarang? Kalau menyangkut masalah generasi, jangan berhenti berbuat, jangan berhenti berkarya. Caranya bagaimana? Ya jangan ragu menentukan pilihan diri kita ini jadi apa. Kalau saya kesuwen dari awal, mestinya kalau saya jadi seniman ya seniman. Seperti yang teman-teman saya itu kan akhirnya luar biasa, bisa sekolah di IKJ, di apa, saya nanggung. Jadi aktor besar nggak bisa karena terhambat, ada adegan ibu lama nggak ketemu dengan anaknya, saya harus rangkulah, saya nggak mau. Betul. Sama orang sutradara besar, orang TVRI, orang apa, wah Halim berarti nggak bisa jadi aktor besar, nggak apa-apa. Itu kan ada batas-batas lah, karena saya masih bisa berkarya siar apa. Nah jadi maksud saya gini, jangan berhenti mencari jati diri itu, tapi jangan kemudian tidak melakukan sesuatu. Bagi saya generasi muda ini sangat terbuka sarana, mau jadi apa saja. Sutradara sudah tidak pakai proses lagi. Tahu-tahu saya bikin film, saya bikin drama komedi dengan gampangnya. Kalau dulu nggak bisa, harus konsep riset gitu-gitu, terus kamu siapa, lulus siapa gitu. Ini sekarang sudah nggak ada. Menurut saya generasi muda ini justru sedang seluas-luasnya kesempatan untuk berbuat apa saja. Tapi yaitu tadi yang Guru, ketika pondasi kita sudah terarah, sehingga apapun yang kita kerjakan itu enak, warnanya jelas, rasanya sudah jelas. Saya akan yang buat begini, tidak kemana-mana. Gitu. Cukup luar biasa, inspirasi sekali. Jadi audiens, apa yang terjadi saat ini adalah kita nggak main-main kedatangan seorang Halim Faust ini, yang bisa jadi kalau kita nggak mengatakan aktor, dia itu bisa dibilang sesuatu yang disentuh itu mesti jadi. Kita lihat tadi itu kan beberapa contoh yang sampai ke Jakarta bintang film. Itu semua karena memang kembali lagi bahwa orang itu harus mencari jati diri, dan jati diri Halim ini sudah terbentuk karena di lingkaran pesantren. Apapun yang terjadi, gen itu memang menjadi hal yang sangat penting. Tapi tetap lingkungan nanti mempengaruhi. Yang dimaksud gen itu begini, nggak mungkin orang akan takut kucing, walaupun kucing itu besar sekali, nggak takut itu. Kenapa? Kucing nggak akan nyatek. Tapi orang akan takut kalau gennya orang itu macan. Kecil apapun nanti itu macan itu ditakuti. Karena apa? Akan nyatek itu. Nah, dengan kondisi saat ini, informasi teknologi yang ada itu, anak-anak muda nggak bolehlah lupa jati diri. Siapa kamu? Lakukan yang terbaik. Dan yang terhebat lagi adalah bentuklah lingkungan-lingkungan yang hebat. Siapa kamu, siapa lingkunganmu. Itu. Thank you very much. Bye-bye.